Oh man, no hoe. Oh man, no hoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Nomor induk mahasiswa 11211282. Saya berasal dari kelas C11 Prodi S1 Manajemen. Ya, sebelumnya tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 6 mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Nah, tugasnya yaitu adalah tentang interpersonal skill yang ada di dalam diri kita. Sekilas, berbicara tentang andai aku menjadi adalah hal yang terdengar sederhana. Tetapi, menurut saya, jika hal tersebut kita cerna dan kita pahami secara lebih mendalam, berbicara tentang andai aku menjadi adalah hal yang sangat kompleks. Karena menurut saya, andai aku menjadi artinya kita memposisikan diri kita seolah-olah ada di posisi tersebut. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah. Karena apa? Terkadang kita menilai suatu hal itu hanya dari satu perspektif saja, tanpa melihat perspektif yang lain. Atau mungkin secara sederhananya, kita hanya melihat suatu hal itu dilihat yang enaknya aja. Oke, kita kasih contoh studi kasus yang sederhana. Terkadang kita melihat orang yang sukses itu, kok enak ya jadi seperti dia. Kok enak ya, tapi kita nggak pernah tahu apa sih proses atau apa aja proses yang sudah dilalui oleh beliau. Saat ini saya sedang membayangkan gimana sih rasanya menjadi seorang pengusaha, atau gimana ya kalau andai saya menjadi seorang pengusaha. Nah, mungkin hal pertama yang tergambar oleh saya ketika saya menjadi seorang pengusaha adalah saya orang yang sukses dengan kebebasan waktu dan kebebasan uang, atau secara istilah keren atau yang umum dikenal itu adalah time freedom and financial freedom. Nah, artinya apa? Kita bebas memilih kapan waktu kita bekerja, atau kapan nih jam kerja kita, dan kapan kita waktu untuk santai, tanpa perlu mengkhawatirkan penghasilan kita nantinya. Ya, karena tentu saja karena kita sendiri yang mempunyai usaha tersebut. Nah, selain itu juga, hal yang tergambar oleh saya ketika saya menjadi seorang pengusaha adalah ya tentu saja penampilan. Ya mungkin penampilan saya akan mengalami perubahan yang ya bisa disebut signifikan. Mungkin ya saya akan mengenakan jas ataupun kemeja formal. Dan jujur itu menurut saya adalah suatu hal yang keren sih. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mengadakan atau rutinitas saya pasti akan berubah gitu. Misalkan mengadakan meeting dengan tim, rekan bisnis, dengan klien atau dengan investor. Nah, ketika saya menjadi pengusaha juga tentunya saya akan membangun atau mengembangkan usaha yang sudah saya miliki. Dan ya tentunya saya juga akan membangun aset. Nah, aset ini yang nantinya akan menghasilkan passive income untuk diri saya. Sehingga perusahaan saya bisa bekerja secara otomatis atau bisa disebut semi autopilot. Saya hanya melakukan kontrol sesekali. Nah, tetapi ya ketika saya bersantai di rumah, penghasilan tersebut tetap masuk ke rekening saya tanpa perlu khawatir. Dan andai aku menjadi pengusaha sukses, atau ketika saya sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, tentunya ya saya ingin membeli rumah dan kendaraan yang sudah saya impikan dari sejak dulu gitu. Tapi selain itu juga saya ingin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya karena apa? Menurut saya sebagai bentuk rasa syukur gitu. Ketika kita bersyukur, kita harus membagikannya kepada orang lain. Dan selain itu juga sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Tetapi saya juga menjadi terbayang gitu, bagaimana susahnya atau bagaimana proses awal seorang pengusaha membangun usahanya. Terus bagaimana dia bisa tetap bertahan di saat omsetnya turun, atau di saat ada kendala dengan rekan bisnisnya, atau yang paling parah bagaimana sih seorang pengusaha bisa tetap bertahan ketika mereka mengalami bangkrut gitu, hal yang paling parah. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika saya menjadi seorang pengusaha, apakah saya akan tetap bertahan di masa sulit seperti itu? Nah, tentu jawabannya adalah saya harus bisa bertahan di masa sulit tersebut. Ya, karena menurut saya
menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pebisnis bukan berbicara tentang uang saja. Ya, mungkin saya juga tidak menampik bahwa uang adalah hal yang penting gitu. Tetapi menurut saya, dengan kita menjadi seorang pengusaha, kita dapat memberikan manfaat juga bagi orang lain atau bagi orang banyak. Nah, salah satu contoh mungkin hal sederhana yang bisa saya lakukan adalah saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, selain itu juga saya pastikan produk yang saya jual atau produk yang saya dan perusahaan hasilkan adalah produk-produk yang baik. Sehingga produk yang saya hasilkan dan produk yang nantinya akan saya jual bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya Ilham Ramadan, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.